Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mumtazah dengan nomor induk mahasiswa 2006 1030100064. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Universitas Syakuala yang ditugaskan untuk membuat video terkait materi infeksi virus dan dampaknya terhadap status gizi. Infeksi virus dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap status gizi individu. Dampak ini tidak hanya terbatas pada manifestasi klinis langsung dari infeksi, tetapi juga melibatkan efek tidak langsung yang memperburuk kondisi gizi melalui berbagai mekanisme. Gejala umum dari infeksi virus seperti demam, mual, muntah, dan juga diare dapat secara signifikan mengurangi nafsu makan dan kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi makanan. Demam dapat meningkatkan suhu tubuh dan sering sekali disertai dengan kehilangan nafsu makan sebagai respon alami tubuh untuk melawan infeksi. Mual dan muntah yang umumnya terjadi pada penderita gastrointestinal yang disebabkan oleh rotavirus, yang mana pada kondisi ini individu akan sulit menahan makanan dalam perut sehingga mengurangi asupan kalori dan nutrisi penting. Diare selain menyebabkan ketidaknyamanan pada perut, diare juga dapat memperparah kehilangan cairan dan juga elektrolit, yang mana cairan elektrolit tersebut dapat berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Infeksi virus dapat mempengaruhi asupan nutrisi oleh tubuh. Penurunan asupan makanan ini dapat menyebabkan defisit energi dan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Kekurangan asupan protein dapat menghambat sintesis protein yang diperlukan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mendukung sistem imun. Kurangnya asupan vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin lainnya dapat melemahkan respon imun dan memperpanjang durasi penyakit. Infeksi virus seperti rotavirus dan norovirus dapat merusak sel-sel epitel di usus, yang mana sel-sel tersebut bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi. Virus ini menyebabkan peradangan dan kerusakan pada villi usus. Villi usus merupakan struktur mikroskopis yang memperbesar area permukaan untuk fungsi penyerapan nutrisi. Kerusakan yang terjadi pada villi usus dapat mengakibatkan malabsorpsi, yang mana nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh kita. Diare yang disebabkan oleh infeksi virus dapat memperparah masalah ini dengan meningkatkan kecepatan transit makanan melalui saluran pencernaan, sehingga dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk penyerapan nutrisi. Selain itu, diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Elektrolit ini berfungsi untuk keseimbangan tubuh dan juga fungsi seluler. Kehilangan elektrolit yang signifikan dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan pada fungsi jantung serta otot. Infeksi virus tidak hanya mengurangi asupan dan penyerapan nutrisi, tetapi juga meningkatkan kebutuhan metabolik tubuh. Selama infeksi, tubuh memerlukan lebih banyak energi dan nutrisi untuk mendukung sistem imun dalam melawan patogen. Demam sebagai bagian dari respon imun dapat meningkatkan laju metabolisme basal hingga 13% untuk setiap peningkatan 1 derajat Celcius. Peningkatan BMR ini atau metabolisme basal dapat meningkatkan kebutuhan kalori harian tubuh kita untuk menjaga fungsi vital dan mendukung respon imun. Peradangan yang terjadi selama infeksi juga dapat meningkatkan permintaan tubuh akan protein untuk mendukung sintesis protein imun seperti antibodi dan sitokin, serta memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Kekurangan asupan protein selama masa infeksi dapat menyebabkan hilangnya massa otot dan kelemahan, memperlambat pemulihan, serta meningkatkan risiko komplikasi lebih lanjut. Infeksi virus dapat mengubah metabolisme tubuh
Misalnya dengan meningkatkan pemecahan protein otot untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Pemecahan protein ini dapat mengakibatkan hilangnya massa otot dan kekuatan yang dapat memperburuk kondisi gizi dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, perubahan metabolisme ini dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan dan memanfaatkan energi, yang mana akan berdampak pada status gizi jangka panjang. Pandemi atau wabah virus sering mengganggu ekonomi, sehingga mengurangi akses individu atau Pandemi atau wabah virus sering mengganggu ekonomi, sehingga dapat mengurangi akses individu atau keluarga ke makanan yang bergizi, serta dapat mengganggu rantai pasokan makanan. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli dan akses terhadap makanan bergizi. Selain itu, gangguan pada rantai pasokan makanan dapat menyebabkan kelangkaan makanan tertentu, meningkatkan harga, serta memperburuk aksesibilitas. Gizi buruk dapat melemahkan sistem imun dan membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Nah, infeksi dapat lebih lanjut memperburuk status gizi seseorang, serta menciptakan siklus yang berbahaya. Individu yang kekurangan gizi memiliki respon imun yang lebih lemah, yang meningkatkan resiko dan juga keparahan infeksi. Infeksi pada gilirannya dapat meningkatkan kebutuhan nutrisi dan energi, memperburuk status gizi jika asupan makanan dan penyerapan nutrisi tidak mencukupi. Siklus ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan yang berkelanjutan dan meningkatkan mortalitas atau kematian. Dampak dari infeksi virus terhadap status gizi sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara penurunan asupan makanan, gangguan penyerapan nutrisi, peningkatan kebutuhan metabolik, perubahan metabolisme tubuh, serta dampak ekonomi dan juga sosial. Memahami mekanisme ini sangat penting untuk mengembangkan strategi intervensi gizi yang efektif guna mendukung pemulihan dan kesehatan jangka panjang. Penelitian yang lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pendekatan nutrisi yang paling efektif dalam konteks berbagai jenis infeksi virus dan kondisi yang berbeda-beda, guna meningkatkan hasil kesehatan dan juga kualitas hidup individu yang terinfeksi. Dengan mengatasi tantangan gizi ini melalui pendekatan intervensi yang komprehensif dan berbasis bukti, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan mempercepat proses pemulihan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi terkait infeksi virus dan dampaknya bagi status gizi. Mohon maaf bila ada salah kata dan pemaparan yang kurang tepat. Saya harap teman-teman pendengar bisa memberikan koreksinya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.